Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lil-Mughliq wal-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله لما في علمنا صلاة وسلاما دائمين بالله ومن بالله وعلى آله وصحبه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نابت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والإنفاع والفعل والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله إلى الهدى والخير ابتغاء مرضاتي وقربي والثواب سبحانك خالق النور. أما بعد، الحمد لله رب العالمين. Ya, kami muliakan dan kami hormati para alim ulama ustaz saya sepuh bin sebuah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembutnya, taufiknya, pertolongannya, kesehatannya dan semua yang Allah berikan kepada orang salihin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita pada malam hari ini sudah mulai musim penghujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak melunturkan niat kita, mudah-mudahan Allah tidak melunturkan semangat himmah kita untuk selalu bisa hadir di majlis zikir, majlis ta'lim, majlis murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak kalah dengan air hujan. Mudah-mudahan kita tidak kalah dengan orang-orang yang mereka selalu semangat berjalan mendekati atau memasuki atau mendatangi tempat-tempat yang mana tempat atau acara tersebut tidak disebutkan zikir kepada Allah Ta'ala atau tidak disebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fiha illa alaihi tiratan yaumal qiyamah." Tidaklah sekelompok orang, sekelompok kaum duduk di suatu perkumpulan. Sekarang banyak perkumpulan apa enggak? Banyak. Acara seperti ini banyak enggak? Banyak. Apalagi sekarang dekat-dekat seperti saat ini. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, yang mana perkumpulan tersebut di dalamnya tidak ada yang mengingatkan atau tidak menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, saling mengingatkan kepada Allah atau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada belas. Misalkan perkumpulan banyak pada perkumpulan seperti itu. Perkumpulan mungkin perkumpulannya lebih banyak dari ketimbang kita. Akan tapi apa, di situ perkumpulannya tidak ada yang menyebut nama Allah, eling menyebut Allah. Udhkurullah ya mu'min, wahai orang mukmin, ingatlah pada Allah. Membaca rotib atau zikir apapun atau salawat, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh besok pada hari kiamat perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang akan sangat disesali dia datangi pada hari kiamat. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang tidak menyebut nama Allah, zikir, saling mengingatkan seperti ini, atau perkumpulan yang tidak disebut nama Nabi Muhammad SAW supaya kita bersalawat kepada beliau SAW, sungguh kata Nabi besok. Buktinya apa? Besok, bukan sekarang. Seakan orang-orang yang datang ke perkumpulan tersebut akan merasakan penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi perkumpulan yang di situ disebut nama Nabi Muhammad SAW, perkumpulan di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan, nasihat menasihati. Perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang sangat-sangat menguntungkan. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Mudah Allah selalu memuliakan kita supaya kita semangat tidak luntur walaupun diterjang dengan air hujan datang ke tempat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Udan teka. Apa mani orang? Udan teka datang. Karena apa? Sungguh itu usaha sampean itu akan disyukur oleh sampean sendiri besok pada hari kiamat. Sering kita dengar orang soleh, orang mulia mengatakan, andaikan saja ahli kubur
dikasih kesempatan sesaat menyatmani urip ning dunia mesti akan mendatangi seperti ini. Mereka tidak akan datang ke keluarganya, menanyakan kepada mereka, tidak menanyakan hartanya, tidak menanyakan kendaraan mobilnya apapun, tapi mereka sungguh tahu, karena tahu kemuliaan majlis zikir, majlis maulid, majlis taklim. Tatkala kita sudah di bawah tanah, itu akan tahu kita kemuliaan, keagungan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik supaya kita selalu berusaha. Amin ya rabbal alamin. Air hujan tidak akan melunturkan orang-orang mulia seperti itu. Apa maning air hujan, sakit aja ada orang soleh sakitnya sangat parah, demam atau apa parah, dia sampai bangun tidak bisa. Tetapi karena apa? Dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia sakit pada malam hari, dia harus bangun malam. Makanya apa? Dia langsung bangun, pukul tubuhnya, wahai tubuhku bangun. Supaya apa? Supaya bangun bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang salah seperti itu. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah kita dulu seperti ini. Kalau kita ya di dunia ini banyak kita ciptakan contoh-contoh. Kita sih mencontohkan orang seperti itu bukan kita lebih baik dari mereka, enggak. Cuma kita mencontohkan supaya kita ini berusaha untuk lebih baik. Kita yang duduk sini, yang datang sini, apakah kita lebih baik di antara mereka orang yang belum bisa hadir? Tidak, kita tidak merasakan seperti itu, Kak. Tetapi apa? Kita tuh saling menasihati, saling mengingatkan, dan kita berusaha di sini dengan niat apa? Supaya kita ini mudah-mudahan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah apa? Duduk zikir, karena zikir, salawatan, pengajian itulah tempat-tempat dicurahkan rahmat yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nafahat, akan memberikan anugerah rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang Allah cintai. Sungguh seperti itu. Dan kita jangan sampai memiliki prasangka kita yang selalu, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita kasih ikhlas, yang sering hadir istiqomah lebih baik, dan mereka jangan seperti itu. Karena apa? Orang-orang soleh tatkala mereka melihat orang yang lagi diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemaksiatan, mereka itu selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Selalu. Walaupun orang yang di depannya dia itu mungkin maksiat, tatkala orang maksiat tersebut misalkan dia terhalang oleh tembok yang ada di depan, dia di depannya bermaksiat kepada Allah. Tapi setelah itu dia berjalan, di situ ada tembok yang menghalangi pandangan dia dari orang maksiat tersebut. Kemudian keluar dari tembok, dia lihat lagi. Orang-orang saleh itu melihat, dia berikan, sungguh aku berkeyakin bahwa orang itu mungkin tatkala saya tidak melihat terlalu tembok, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, yang mana tobat tersebut Allah terima dan mungkin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi orang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati seperti itu. Karena khoslatan ma faqahum minal khair husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara yang tidak bisa membandingi kebaikannya dari dua perkara ini, yaitu husnudzan, selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan berprasangka baik kepada semua hamba-hamba Allah Ta'ala. Itulah perbuatan atau dua perkara yang sangat-sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa melebihi perkara tersebut. Dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, putra dari Sayyidina Sultan Mal Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Al-Akbar, beliau itu minta izin pada abahnya untuk pergi dakwah keluar dari kota Tarim. Kota Tarim yang kita tahu itu kota yang sangat mulia, sangat-sangat mulia, karena di situ banyak Allah tumbuhkan aulia Allah. Di kota Tarim itu, kota Seribu Wali, di situ banyak orang Wali Songo asalnya dari sana, orang tua leluhur mereka dari sana. Ini Al-Habib Abu Bakar Idrus Al-Adni minta izin, ya Abah, saya kepingin dakwah ke luar Tarim. Abahnya tidak langsung, ayahnya ini tidak langsung mengiyakan, dia tidak, tapi apa? Diuji. Udah pantas apa tidak dia untuk keluar dakwah. Itu orang-orang dulu sangat mulia seperti itu, memiliki kemuliaan sangat luar biasa. Nah kita kalau kepengin keluar dakwah, mengajar kebaikan pada manusia, kepengin seperti mereka zaman sekarang, kemungkinan
sulit. Terus Pak, kita masih banyak maksiat, masih kotor, apakah tidak boleh kita mengajak orang ke kebaikan? Tidak, ajak kebaikan. Mungkin ketika kita mengajak kebaikan orang dapat hidayah karena kita, mungkin Allah akan nolong kita. Jadi walaupun kita dalam keadaan masih kurang baik, masih sering kepleset bahasa hari ini, terus apa kita ajak kayak jerek ngajak uang kok teh lakoni ku dijenengi jargoni ora apa-apa. Domongna jargoni ora apa-apa ketimbang diomongna sing luwih elek ketimbang jargoni. Karena Imam Haddad dalam kitab dakwah utama, kalau kita memiliki ilmu sedikit, kita tapi belum bisa mengamalkan, apakah kita tidak dianjurkan untuk mengajarkan orang lain? Tidak, ajarkan kepada orang lain walaupun kau belum bisa amalkan. Kalau kita punya ilmu sedikit, kemudian kita tidak mau mengajarkan, kita punya dua kesalahan. Salah pertama apa? Tidak mau mengamalkan, tidak mau mengajarkan. Tapi kalau kita punya ilmu sedikit, kita belum bisa mengamalkan, kita mau mengajarkan, kesalahan kita ringan. Satu, kita mau mengajarkan, belum bisa mengamalkan. Kata Imam Haddad seperti itu. Itu tidak apa-apa, masih nggak karu-karuan. Ngajak yuk, berbuat baik yuk, berbuat taat yuk yang baik-baik. Bawa menawa, tatkala kita mengajak situ Allah cinta, ridho, kemudian kita kasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Bakar Adi izin sama abahnya, "Abah, saya kepingin keluar tari, kepingin berdakwah." Ayahnya menjawab, "Baik, tapi sebelum kau keluar, saya kepingin kau carikan untukku di muka bumi ini, di kota tari ini, cari di situ makhluk manusia atau apapun yang lebih hina dari engkau." Kemudian anaknya menjawab, "Ya, saya akan cari makhluk Allah, hamba Allah di muka bumi ini yang lebih hina dari aku." Kemudian Al-Imam Abu Bakar Adli keluar dari rumah menuju ke pasar. Nah, kemarin kita cerita pasar ini, pasar kan tempat sing paling kuat di sini Gusti Allah. Itu maknanya bukan kita nggak boleh ke pasar, enggak. Karena apa? Ada amalan nih masuk pasar. Kalau kita mengamalkan, ganjarannya luar biasa. Sehingga mengamalkan naik lebung pasar baca doa, maka akan dihapus dosanya sekian ribu, akan diangkat derajatnya dan seterusnya. Doanya gimana? Nek kita mau masuk pasar, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nek lebung pasar, lebung sikile sing di masjid lebung pasar. Kiwe iki, nek lebung masjid, tangan metukan pasar, tangan metukan masjid, kiwe. Temu. Aja keliru mau lebung masjid di kiwe, lebung pasar tangan. Aja keliru. Terus kita boleh ke pasar? Enggak boleh, boleh saja. Rasulullah SAW juga ke pasar, sahabat pada pasar, tetapi ke pasar mereka dapat pahala. Orang-orang soleh, orang-orang mulia kalau masuk ke pasar mendapatkan pahala, menjadi orang mulia. Tatkala gimana? Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rasulullah SAW masuk pasar, beliau berdoa mengucapkan zikir, jenenge zikir syuk. Nek masuk pasar lah zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis apal kabeh? Insyaallah. Sing apal dapalaken. Nek panjenengan mlebu pasar mos doa niku panjenengan dosane diampuni, panjenengan duwe ganjaran, panjenengan diangkat derajate nang Gusti Allah. Niku jenenge pasare wong mukmin. Nek pasar wong udah mukmin mlebu pasar wis ora kemutan Gusti Allah. Nang pasar ngomboni, nang pasar lutiki buhu, lutiki wong sapa. Nang pasar juga di kadang-kadang liwat anak wong bakule kan ati layani iki kadang-kadang pawure iki ngidut sakit. Pernah harus iki mboten? Alhamdulillah mboten. Dadi panjenengan pasare wong mukmin sing merasa pernah bakule gun urip, panjenengan esuk tekan jeruk ngapura, jeruk halal dibayar. Sing ngurung aja dilakoni. Dan itu pasaran itu masuk pasar enggak apa-apa. Kita punya kebutuhan. Rasulullah SAW juga masuk pasar. Kenapa? Beliau itu suatu hari pernah masuk pasar. Ada di situ ada sahabat. Pada zaman itu contoh. Adol dagangan nang dhuwur ki barangnya apik. Adol gandum atau apa? Nang dhuwur paling bagus. Terus Gusti Kanjeng Muhammad SAW meletakkan tangan beliau ke dalam, dilepukakan, disukut. Sini njero kertas kurang apik. Lah Kanjeng Nabi gitu kok. Ini apa? Wah itu yang kurang bagus ya Rasulullah. Saya tutup yang bagus supaya dagangan saya laku. Beliau bersabda,
Man ghasyana laisa minna. Barang siapa sing berjual beli seperti ini tipu daya nglonggoni pembeli bukan dari golongan kami. Ora dakoni nang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nek dagang kaya apa? Ampun nggih. Men dakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora aja golek untung tapi dengan cara tipu daya, ampun. Ora berkah. Untungnya akeh. Kadang-kadang golek nominal. Untungnya lebih akeh tapi caranya sing salah. Mengko hartane ora berkah ngenjing dilandrat di hisab nang Gusti Allah suwene polo. Tapi nek sing jujur walaupun nominalnya sedikit tapi berkah, panjenengan bisa ngerasa harta sing berkah. Kalau orang berkah mate mboten. Kadang-kadang kita punya rezeki sedikit tapi berkah. Rasanya nopo awet. Nek dipangan margi. Tapi nek harta sing ora berkah wis numela akeh, bingung. Aku bingung duit ada teman sih pada nang dia. Rasa sering itu apa Pak Mas? Nah, moga-moga kula panjenengan diparingi rezeki besar sing halal, sing berkah, sing ora dihisab. Amin ya rabbal alamin. Sehingga iku njaluk sing besar sing akeh-akeh, segede-gede ini. Bagi kita sangat besar, bagi Allah sangat kecil. Niku. Ora apa nggih? Panjenengan seneng ning pasar, seneng maring mall ora apa-apa, tapi nek mlebu pasar eling mari Gusti Allah. Zikir la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bil khairu ala kulli syai'in qadir. Ada orang saleh karena tahu keutamaan mengucapkan doa ini, dia cuma sengaja di pasar baca doa langsung tutup. Karena apa? Kepengin uli ganjaran maca doa niki. Wonten niku wong saleh. Nek kula panjenengan nek kebetulan alhamdulillah wonten hajat mlebu pasar langsung zikir la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus nang pasar panjenengan zikiran sholawatan aja dilalai. Kula panjenengan sing janjane nek hal-hal sing dilarang itu yang menyebabkan kula panjenengan itu lalai, kelalen saking Gusti Allah. Kulo panjenengan jane ora oleh lalai saking Gusti Allah. Harus selalu ingat. Walaupun kita kadang lalai, ingat seperti Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makanya orang saleh seperti itu. Mereka hadir sempurna Allah. Dan ini kembali ke cerita. Al-Imam Abdul Adli keluar ke pasar, golek makhluknya Gusti Allah atau hambanya Gusti Allah sing lebih hina dari dia. Akhirnya mlebu pasar. Oh, aku kayak ini nang pasar akeh wong sing lebih merendahkan aku. Golek. Karena nang pasar akeh wong menipu, tipu daya orang berbuat enggak baik nang pasar, nang golek bakul. Deleng akeh. Karena wong lagi berbuat ora apik. Didelengna, wah kita tidak nang apa ya, aku ini bapak aku. Sebelum dia pulang berpikir lagi, tapi nek orang ini nanti tobat, dia tobatnya nasuha diterima Allah, jadikan wali Allah. Asal dan saya ini nggak tahu saya ini selamat apa tidak, dia lebih mulia dari saya. Akhirnya, oh ini lebih mulia dari saya. Golek maning. Pak, tukang penipu di dalamnya, dia lebih rendahkan aku. Karena apa? Gaweane nglomboni tok, nipu tok, nang pasar wonten mboten? Macam-macam wonten nggih. Niku. Ini enggak, ini seperti ini enggak lebih mulia dari aku. Akhirnya apa? Karena mungkin tobat dan seterusnya. Akhirnya muter-muter nang pasar, beliau enggak menemukan wong sing lebih rendah dari beliau. Al-Imam Abu Bakar Al-Adni. Kemudian apa? Dia keluar pasar. Bulat nang dia. Nih. Nek keluar panjenengan keluar pasar kira-kira nek golek wong sing lebih rendah, lebih hina timbang keluar panjenengan kira kamu apa ora? Urung butuh pasar wis perlu. Nek keluar panjenengan. Wis suruh mlebu pasar, wah aku wis temberan mutukan rumah. Wah, aku ki masyaallah nggih. Siapa sih lebih hebatkan aku? Langsung di sana. Urung mlebu pasar, turun mlaku pasar. Apa malih pasar, ruwong kadang-kadang kula panjenengan niku, atine kula panjenengan terus niku. Ruwong langsung perbandingan rendah. Itu jadi enggak boleh. Itu maksiat hati juga bagi kita. Jeneng apa? Istihqar, menganggap remeh wong dia, memandang rendah wong dia, itu enggak baik. Itu sebelum kita menghadap Gusti Allah sakit itu seperti buang penyakit seperti itu. Bagaimana caranya kita membuang penyakit seperti itu? Nah, ini panjenengan kepengen ya hadir tempat-tempat seperti ini, pengajian, zikir, sholawatan, insya Allah Gusti Allah dibuangi. Dengan apa? Kita zikir, dan kita sholawat, dan kita ngaji. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Adni keluar dari pasar dan melihat orang yang lebih rendah dari beliau,
akhirnya keluar golek. Tatkala mau pulang wis putus asa, siapa ya sing lebih rendah dari saya? Beliau itu seperti itu, wis putus asa, wis nggak bisa nih saya keluar dakwah. Akhirnya di tengah jalan melihat sampah di situ, tempat sampah atau di pinggir jalan melihat bangkai anjing. Nah bangkai ayam sih mending ya Pak Mas, atau bangkai kambing mending lah ya. Kita nggak begitu jijik ya. Orang begitu jijik bahasa ini lah. Bangkai wedus anjing biasa atau bangkai tikus biasa. Tapi di beliau itu melihat bangkai anjing, terus nak hati tertek, oh oke, kita bisa terlaporkan bapakku ya, bapakku. Anjing kan hewan sing najis. Kita nyentuh nek basah satu hal basah najis, mughaladhah najis sing paling parah. Nek ngubah kudu itu sebisanya campur lebu kudu niki najis. Kulitnya najis, ilurnya najis, kencingnya najis, kotoran najis, getihnya najis, dagingnya haram dipangan. Niku anjing. Itu anjing. Apa maning anjingnya is mati? Wong ayam sing suci demek ora najis, nek mati juga jadi najis. Apa maning benda najis mati jadi najisnya double. Mesti lebih rendahkan aku. Akhirnya nopo? Golek tali, golek kayu digonding dengan cara yang tidak menyentuh, dia diangkat, kemudian dipanggul dibawa ke rumah. Sekarang itu sebalik ya aku alhamdulillah bisa nemu makhluk Gusti Allah sing lebih rendah kan aku bisa izin metu dakwah. Akhirnya apa? Nang tengah-tengah dalan atine ngrentek, wong saleh, wong mulia sing krentekane mesti apik-apik. Nek kula panjenengan kreteke napa? Macem-macem. Abang ijo kuning ireng pedes lagi metu kabeh nek kula panjenengan iki badan Pak iki. Wong kadang-kadang ya Allah, kula panjenengan iki kula niki nek kadang lagi salat bae ya Allah, kadang lagi salat tegane ora karo-karuan. Padahal lagi madhab Gusti Allah iki mboten. Nate panjenengan nate mboten. Nek mboten masyaallah panjenengan wali. Masyaallah. Nate ora kur nate tok sering. Mugi-mugi Gusti Allah nulung kula panjenengan saestu. Amin ya rabbal alamin. Niki Imam Abu Bakar Al-Adni langsung berkata, ya Allah, ini anjing benar kotor najis, benda yang haram. Tadi makhluk Gusti Allah. Besok pada hari kiamat priben. Nek aku menungsa agak dihisab, ditakok nawar-nawaran Gusti Allah. Nek selamat aku menjadi orang mulia, nek orang dia celaka. Nek kiye anjing hewan kinang hisdi nang dina kiamat dihisabe sedela nang dunia nek anjing pernah nerekam maring hewan yang lebih lemah, besok pada hari kiamat hewan yang pernah dia terkam akan dirubah menjadi nerekam anjing. Nek is rampung kunu toroba, jadi kalian lebih rampung. Orang berbung surga, orang berbung neraka, rampung wis. Mulia dia. Lah aku, oh berarti anjing dia, bangke anjing dia lebih muliakan aku. Akhirnya Pak, ditinggalkan di kubur, dia pulang ke rumah. Apa yang tanya? Al-Imam Abdullah Ali terus. Bagaimana anakku? Kau sudah menemukan makhluk yang lebih indah dariku? Apa kulumboten tidak menemukan makhluk satupun makhluk yang lebih indah dari aku? Subhanallah, luar biasa dia. Akhirnya apa? Ya wis, sekiko cukup, sekiko mampu, sekarang keluar sana dakwah. Akhirnya Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Idrus ini keluar ke kota namanya Aden di Hadramaut sana. Tatkala beliau masuk kota Aden, namanya kota Aden di Hadramaut sekarang, yang dulu pernah di berita rame perang, sekarang udah kacau ya. Sekarang insya Allah udah aman lagi, mudah-mudahan. Tatkala masuk Aden, beliau mengatakan, ya sama anzil laban Abu Bakar dahul Aden. Dia mengatakan, wahai langit, turunkanlah hujan susu. Abu Bakar masuk kota Aden. Kepripun? Langsung udane susu asli, boten lombok, boten cerita khayalan, bukan cerita dongeng, bukan khurafat ini. Karomah dari aulia Allah, kekasih Allah yang memiliki derajat yang tinggi. Itu ada yang susunya kalau tidak salah itu ada yang disimpan sampai sekarang di museum, nggak berubah. Nek susu dibiarkan sedina dia kan musayut. Nek orang salah itu ada susu yang tatkala beliau itu masuk kota Aden langsung udan susu. Panjenengan nate udan susu. Udanan susu ya misalnya mugi-mugi mon niki. Nganjing dina Senin saderenge rutinan udan susu.
Nah, panjenengan ngadani kali bokor kali nopo adu susu pisan-pisan jerene adu susu bisa kulitnya putih jerene adu susu masuk. Nek Al-Imam Abu Ghazali datang langsung hujan susu. Itu bisa terjadi apa enggak? Bisa. Karena apa? Kemuliaan yang Allah berikan pada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Itu namanya karamah untuk para orang-orang saleh. Itu Al-Imam Abu Bakar Al-Adli. Karena apa beliau? Selalu melihat orang lain dengan pandangan husnudzon. Pandangan selalu berprasangka baik. Walaupun mungkin orang-orang saleh melihat di depannya ini orang maksiat, tapi beliau apa? Memandang Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati kita semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tatkala membolak-balikan hati kita gampang kayak barang kita tangani, bolak-balik. Ini orang lagi maksiat Allah balik jadi ahli taat, gampang mesti Allah. Wong ahli taat dibalik nusulah ini balik itu binatang tadi gampang ya Allah. Allah itu zat yang mughalibul qulub, yang gampang membolak-balikan hati. Mungkin di bulan panjenengan selalu hati di bulan panjenengan ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah Taala. Ya mughalibul qulub, tsabit qulubana dini. Ya mughalibul tsabit ata'atik. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah selalu menetapkan hati kita dalam ketaatan pada Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Husnudzan ya. Mungkin kalau panjenengan dimuliakan insyaallah bisa husnudzan. Kita teruskan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. 'Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna kibban 'alayya laysa kakadbi 'ala ahadin man kadhiba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyid Mughirah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta terhadapku. Dusta gimana? Kanjeng Nabi ora tau ngendika seperti itu, tapi dia kata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini." Itu seperti itu. Atau orang yang zaman-zaman sekarang itu mengaku-ngaku misalkan. Kasusnya banyak, mengaku, oh, saya ini keturunan raja ini, saya keturunan ini, saya keturunan Nabi ini, oh saya keturunan Nabi Sulaiman ini, saya keturunan Nabi, atau saya keturunan Nabi Muhammad, tapi tidak sesuai atau tidak terbukti, maka kata Nabi Muhammad SAW itu dosa. Atau dia orang ini hadis ini mengatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang berdusta tentang hadisku, ucapanku, atau syariatku, itu dosanya itu laisa kakadbi ala ahadin. Dosane ora kaya dosa nglombo maring batin liyane dari umat yang kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kulo nglombo datang panjenengan nglombo ning batire wis biasa ya Pak Mas ya. Itu dosa apa ndak? Nglombo maring batire sampean nglombo maring sapa ning anake maring bojone maring bapake maring sedulure maring tanggane maring gurune maring batin jejere. Kira-kira nglombo maring wong liya dosa apa ora? Dosa nggih. Tapi saya kan sering apa? Nah, jadi dosa apa sering? Enak sih nggih. Oh nggih. Masya Allah. Oke, bagaimana kalau panjenengan ditolong niki? Nek berdusta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya lebih gede, lebih parah beda kalau kula panjenengan dosa ngomboni maring batine. Nek kula maring batine dosa. Tapi nek ngomboni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dosa besar. Dan beliau mengatakan, man kadzaba alayya, barang siapa berdusta kepadaku dengan hadisnya atau dengan yang lainnya, muta'ammidan, dengan sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka apa? Siap-siaplah, dia sudah dipersiapkan rumahnya atau tempat tinggalnya besok di neraka. Wahul Bukhari Muslim. Dan disiapkan surga si anak, ini disiapkan neraka dengan dikau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pulau panjenengan mungkin tolong dijaga lisan pulau panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'at wa tis'in isman man ahsaha dakhala jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Pinten? 99 nama. Jenenge napa? Asmaul Husna. Niku jenenge Gusti Allah sing mulia.
Tapi dalam riwayat beliau Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih ketimbang 99 nama. Ada yang meriwayatkan 1000 atau seterusnya. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa sing menghafal. Ini menghafal tok nih. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa arrahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbirul khaliqul baril musawwir dan seterusnya sampai ya dzal jalali wal ikram sampai 99 itu. Barang siapa menghafalnya dakhalal jannah niki, ada kesempatan untuk masuk surga. Nah, kula panjenengan ketimbang ngapalaken pemain bola, ketimbang ngapalaken bintang-bintang TV niku sing artis-artis niku, lebih apik ngapalaken asmane Gusti Allah. Karena kula panjenengan menyebut namanya Gusti Allah niku nek nyuwun gampang dikabulaken. Apa maning nek Asmaul A'zam. Asmaul A'zam niku macam-macam wonten riwayat. Asmaul A'zam niku jenenge Gusti Allah yang diagungkan. Ada yang meriwayatkan namanya Gusti Asmaul A'zam niku Allah. Ada yang meriwayatkan ya dzal jalali wal ikram. Ada yang meriwayatkan ya hayyu ya qayyum. Terus napa? Nek kula panjenengan doa niku sebelum doa apa? Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niku Asmaul A'zam. Niku bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan menyebut nama Allah. Niku Ar-Rahmanur Rahim. Ajaklah dengan berkah fulan apa? Bintang bola bintang ini. Doanya apa dikabulkan. Tapi nek nyebut dengan nama Allah, kula panjenengan nyebut Allah niku diganjar. Nek kula panjenengan nyebut ya Allah bisa mengatakan arsy. Apa maning nek nyebutkan hati dengan kerendahan hati kula panjenengan ya Allah. Itu bisa apa? Mengukur akan segala dosa, akan memperbaiki kita dan mungkin Allah akan mengangkat derajat tinggi-tingginya. Maka apa? Saya sebut nama Allah. Apa nek kesok ngapal niku? Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-khaliq. Terusnya itu karena mutakabbir terusnya panjenengan apa gitu nek dilakukan di sini apa di nek zaman gini nek saderenge salat niku biasanya puji-pujian sing nggih niku masyaallah nikmat niku. Panjenengan nek sakniki ngajeni putra-putri panjenengan terus niku asmaul Gusti Allah mawon. Nama-nama Allah taala yang sangat luar biasa. Dakhalal jannah disebutkan ma'as-sabiqina aw bi ghairi adab. Subhanallah. Dimasukkan surga ma'as-sabiqin bersama orang-orang yang paling terdahulu. Orang-orang terdahulu sih paling cepat paling di situ para nabi dan rasul, sahabat, orang-orang saleh. Kemudian kepengin apa? Kepengin apalakan mungkin. Biasanya Al-Qur'an kula panjenengan teng belakang sama kan wonten diwaosi, ate ngapal diwaca terus. Panjenengan kawit siki butul badan mben aben bar baca Quran atau sebelum baca Al-Qur'an baca asmane Gusti Allah, insyaallah bar badah sampai wis apal. Ora menawi ngapalaken tapi diwaca terus niku. Apa yang dilakukan? Ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Apa maning suarane apik kayak Ustaz Muni, kayak Ustaz Kafi, Ustaz Riswanto niku lebih enak maning. Nek suara aku dihafalkan kayak ini ditunggu kurang enak. Tapi nek beliau masyaallah. Panjenengan apa golek bae diwaca dihafalkan. Keagungannya luar biasa nih. Karena apa barang siapa yang menghafal terus menghafal bisa mengamalkan apa perintah Allah, maka akan dimasukkan bersama as-sabiqin, orang yang paling dahulu masuk surga. Atau misalkan tidak barang sama mereka, minimal dimasukkan surga bi ghairi ada tanpa diadab disit. Berarti apa? Orang berhubung neraka sit langsung surga langsung. Amin ya rabbal alamin. Niki keutamaannya nama agungnya Gusti Allah niki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Asmaul A'zam kita sebutkan ada yang mengatakan nama Asmaul A'zam itu ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum,
Ada yang mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Ada yang mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak riwayat. Berarti apa nih Pak Irawat? Berarti semuanya Asmaul A'zam. Tergantung kita. Apakah kita doa dengan sungguh-sungguh ada? Kalau kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala, itu bisa menjadikan Asmaul A'zam. Kita bisa dikabulkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna lillahi malaikatun yatufuna fit tariq yaltabisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum fayahfunahum bi ajnihatihim ila as-sama'i dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bihim ما يقول عبادي قال فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقول لا والله ما رأوا قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال فيقول فماذا يسألون فيقولون يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال ويقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كان أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه البخاري ومسلم. Ini hadis yang lumayan panjang tentang apa? Kemuliaan hilatul zikir, kemuliaan perkumpulan zikir seperti ini. Terus zikir-zikir perkumpulan seperti ini perkumpulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di perkumpulan zikir seperti ini berarti menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ukuran kemuliaan itu hanya di hadapan Allah. Bukan ukuran kemuliaan itu di hadapan manusia tidak ada. Ukuran manusia dia dalam kemuliaan bukan dengan pandangan Allah. Tapi ini Gusti Allah dalam kemuliaan itu beda dengan kita. Contohnya sangat terkenal nih, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu di zaman beliau itu orang memandang beliau itu manusia biasa, bahkan tidak dianggap, tidak ada harganya di hadapan mereka. Tapi di hadapan Allah Ta'ala Sayyidina Uwais Al-Qarni manusia yang sangat mulia, sangat mulia dia. Tapi di pandang manusia tidak ada kemuliaannya. Maka ukuran kemuliaan itu hanya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kita mengharap kemuliaan yang bisa hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan mengharap kemuliaan dia di pandangan manusia, karena pandangan manusia itu cepat bolak-balik berubah. Mungkin saat ini mereka muliakan karena apa? Mereka disenang mungkin dengan seperti itu. Atau karena mereka mendapatkan sesuatu dari orang yang dimuliakan, tapi dimuliakan. Seperti pandangan manusia seperti itu. Habaan mansura ya bahasanya. Cepat hilang. Kemuliaan yang diberikan atau diharapkan dari manusia cepat hilang. Manusia itu pandangannya atau ukurannya tidak bisa jadi patokan. Karena ada yang mengatakan di manusia ini itu al-insan ghayatuhu la tudrak. Ini aku udah berapa Mas? Kurang 5 menit lagi. Ya cerita sedikit kita tutup lah. Mungkin kalau panjenengan langsung aja dan. Amin. Nyuwun datang insyaallah. Mungkin panjenengan kondur-kondur umat aja dan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Jadi al-insan ghayatuhu la tudrak. Manusia itu apa? Pikirannya atau keinginannya nggak bisa kita kabulkan semuanya, nggak bisa kita capai. Sampai sering dalam karikatur sosial media kan. Contoh itu udah contoh dari orang mulia.
Para ahli mengatakan manusia ini ditutupkan kita nggak bisa nutupi. Contohnya apa? Disebutkan di cerita nih. Ada dua orang, versinya mungkin lain dengan yang di media sosial. Ada dua orang, ayah dan anak. Nunggak anaknya ngomong, diajarin dia ngomong untuk nang bapak ini kong kepingin mendapat kemuliaan atau kepingin mendapatkan nilai dari orang itu jangan. Karena apa? Penilaian orang, keinginan manusia, orang itu tidak bisa kita capai. Kopin bukti, pelajaran langsung praktek. Bapaknya ngecek anaknya jalan, wis kena percaya manusia ini keinginan nggak mungkin kita penuhi, wis pun wis kita jalan ke sana. Naik gini, kita punya kendala satu, keledai jalan itu. Keledai saya tumpakin, kamu tumpun, baik. Bapaknya numpang keledai, tahu keledai? Keledai ini apa cara kira-kira? Ya keledai ya. Dia lebih jalan ya itu misalnya jalan. Di antara jalan dan misalnya jalan. Jalannya keledai. Cilik, bentuknya jalan tapi cilik. Orang bisa melalui banter. Dan suara keledai itu apa? Suaranya paling gak disukai itu. Sampai pernah ngomong suara keledai? Sangat-sangat gak enak. Sampai nggolet nang itu baik. Suara keledai mesti ada orang. Suaranya sangat-sangat gak enak. Nah itu saya dulu pertama pas lagi ngaos minggu daerah Arab itu teng Yaman kan nate metu teng pedalaman kaget wedi bengi suaranya seru banget, suaranya ala ih tadi suara apa ya? Oh pemberitahu sampai kemudian ngerti buka pen soalnya saya google masya Allah dan sudah suara keledai langsung nangis gitu. Nah ini orang tuanya ini naik keledai sama anaknya sudah buang keledai lewat anaknya karena mau kepo laku letok lewati wong monggo wong memang bayar kita tapi di belakangnya apa kecil wong tua asing mulai belas kasihan para anaknya kenapa sih lah masa wong tua sih numpak gede anaknya nonton orang yang temen dia iya mana dongannya wong tua sih nonton anaknya sih munggah bapak ngomong benar apa belum terbukti belum percaya is siki aku tak mudun kok sih munggah gantian anaknya sih numpak gede bapaknya sih nonton laku wong maning lewati wong maning. Tapi pun omongane wong kiwo kucang aku ora sopan teman iki. Masa wong tua kon nuntun dheweke mungkang. Saya ora mau saiki kita enggak bisa tuluki. Ini sudah dua contoh. Akhirnya kok wis. Nek ora saya manungsa itu tidak bisa kita dapat keinginannya sekitar barang-barang laku tuntun barang. Lewati wong maning. Terus apa penilaian orang? Apakah sama dengan yang satu kedua? Beda maning. Ki wong ora jakal apa ya? Wong di kendaraan kok dituntun laku maning. Priwe? Manusia boya tuh tahu putra. Apa percaya aku maning? Tumpaki barang-barang. Akhirnya keledai ini tumpaki barang liwati kok ana wong maning. Kowe jawabane wong apa sama yang satu bertiga? Beda maning. Ki manusia ati rahmat mari hewan. Wong keledai cilik ditumpaki barang. Akhirnya priwe? Bapaknya, anakku gimana manusia? Oh ya sudah putra. Misalkan Yusuf itu ada di panggul wong loro. Wong ngomong prima nih, macam-macam nih. Itulah manusia. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa Maulid, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan taufik pertolongan Allah Ta'ala dan mendapatkan keamanan, rasa aman diri kita, keluarga kita, daerah kita, negara kita. Allah mudah-mudahan cepat-cepat mengangkat semua yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin فعلم الأمر الدين ولقد أشرت لنادي من أوصفته من قلوبة هيج الأجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منه يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلا بمن إليه دعانا بقدره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أكمل أجب دوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلع أحمد ببهجة معين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين والساعين في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعناك فحقق سعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشف وعاف عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصرها نكبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت ريح الصبا خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك انت الرحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أشرفنا والحمد لله
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.